Hari ini kami bersyukur ya Tuhan, karena kami boleh bersama-sama merayakan Minggu P3MI. Hari ini khusus, tahun ini spesial sekali. Dan kami rindu Tuhan, di masa-masa yang spesial ini kami pun boleh memahami kebenaran-Mu yang spesial. Buat setiap kami boleh mengerti akan apa yang Tuhan sudah nyatakan. Biarkan kami juga tidak tertipu oleh dengan apa aja yang di sekeliling kami. Tapi kami boleh mengerti kebenaran yang hakiki. Tolong hamba-Mu untuk hamba-Mu boleh berbagi dan menyampaikan isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon kepadamu. Amin. Ya, shalom buat rekan-rekan P3MI dimanapun berada, P3MI Jakpus, dan mungkin ada yang lain bergabung ya. Saya ucapkan selamat Minggu P3MI hari ini ya. Ya, suasana kita berbeda hari ini karena tahun ini memang kita berbeda. Praktis P3MI kita jalan berapa bulan saja ya. Dan selesai itu tidak ada jalan. Baru beberapa waktu kemudian kita mengadakan secara online via Zoom ya. Dan kita tetap bersyukur karena media boleh menolong kita bisa menjumpai teman-teman sekalian dimanapun berada. Ya, momen ini, momen hari ini dan momen tahun ini sangat spesial, dan saya ingin mengajak kita merenungkan masa-masa ini. Saya ingin mengajak kita melihat sebagai satu masa di mana saya dan saudara semestinya mengalami yang namanya satu pemulihan yang diakibatkan karena kita mengerti posisi kita yang sebenarnya. Jadi maka tema hari ini kita angkat tema Season of Restoration. Jadi bagaimana kita melihat masa atau musim ini sebagai musim untuk pembaharuan atau perbaikan kita. Nah teman-teman, saya mengambil nas dari Matius. Mari kita membuka Alkitab kita. Ya, kita membaca dari Matius pasal yang ke-16. Nanti saya akan secara sederhana menjelaskannya. Matius 16 kita akan membaca ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16 saja. 13 sampai dengan 16. Minggu lalu saya baca sampai ayat yang ke-20. Hari Minggu saya khotbah dari bagian ini. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya, pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia ini? Atau siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sekali lagi, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apa yang kalian semua rasakan di masa-masa pandemi ini. Atau saya mungkin lebih tarik, lebih umum sifatnya. Apa yang kalian rasakan, apa yang kalian lihat sepanjang hidupmu sebagai orang percaya. Ketika situasi-situasi di sekelilingmu berubah. Apa yang engkau rasakan? Maksud saya adalah, apakah situasi di sekelilingmu mempengaruhi pandanganmu tentang sesuatu, tentang seseorang yang engkau percaya? Sekali lagi, tentang sesuatu,
tentang seseorang yang kau percaya. Apakah mempengaruhi? Nah teman-teman, kadang-kadang dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, kecenderungan yang terjadi khususnya anak-anak muda, kita kan sering bahwa kehidupan iman kita seolah dibentuk oleh situasi. Yang kedua, oleh apa kata orang. Yang ketiga, oleh bagaimana pengalaman orang lain. Betul ya? Itu banyak mempengaruhi kehidupan iman kita. Nah kenapa saya tertarik mengambil nas dari Matius pasal yang ke-16 ini? Saudara, dalam perenungan saya ketika minggu lalu menyampaikan firman Tuhan juga dari sini, saya merasa sesuatu yang unik sebetulnya, yang sebetulnya pengalaman Simon Petrus itu pengalaman yang real dalam hidup kita. Dalam hidup saya dan saudara sebagai pengikut Kristus. Termasuk juga saya alami dalam kehidupan saya masa-masa remaja, pemuda, dan kadang sampai hari ini juga. Nah kalau teman-teman tahu, Simon Petrus pada waktu kita membaca yang tadi kita baca itu, sebetulnya Tuhan Yesus sudah melakukan banyak perjalanan. Tentu di berbagai tempat Tuhan Yesus juga melakukan perkara-perkara atau mujizat-mujizat. Tentu di berbagai tempat Tuhan Yesus juga jumpa orang-orang yang berbeda masalahnya. Tentu. Nah saudara, kenapa saya katakan menjadi satu sebenarnya kehidupan yang nyata? Karena kadang situasi orang mempengaruhi pandangannya. Siapa itu Tuhan yang dia percaya? Maka ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, menurut kata orang, siapa anak manusia itu? Nah tentu dalam konteks murid-murid Yesus itu sudah mengerti yang dimaksud itu. Menurut kata orang siapa? Anak manusia itu. Sudah perhatikan jawabannya, teman-teman perhatikan jawabannya. Jawaban yang dikemukakan berbeda-beda sekalipun semuanya nadanya positif. Oh ada yang mengatakan Elia. Sudah tahu Elia kan? Elia nabi yang cukup bagus di perjanjian lama. Dia nabi yang tidak mati. Dia langsung terangkat ke surga. Elia juga melakukan perkara-perkara besar. Elia begitu dipakai oleh Tuhan juga luar biasa. Oh ada yang mengatakan kamu adalah Yeremia. Nah saudara, banyak pandangan-pandangan yang muncul tentu mungkin dilatar belakangi situasi mereka. Nah kalau hari ini pertanyaan itu dilempar kepada Anda, kepada kita. Menurut mereka, menurut orang, siapa Tuhan Yesus itu? Apa yang hari-hari ini Anda bisa jawab? Apa yang kalian bisa berikan alasan? Atau apa yang kalian bisa berikan jawaban siapa kata orang? Tuhan Yesus itu. Tentu yang Anda jawab menurut siapa? Ya menurut orang lain. Oke mungkin masa ini kita banyak lihat juga ya YouTube ya. YouTube khotbah ya. Saya juga orang yang hobi dengar khotbah. Ya pagi-pagi saya sambil ngerjain saya putar khotbah. Pokoknya putar teruslah khotbah. Jadi rohani makin rohani ya. Apa? Menurut kata orang. Dan masing-masing orang mungkin menceritakan pengalaman yang berbeda pasti. Even semuanya mengalami. Sekarang wabah pandemi corona ini. Tapi pasti berbeda pandangannya. Nah kecenderungan kita anak muda adalah kadang-kadang tergantung siapa itu yang pas ke kita. Dan kita lihat ke sana. Oh Tuhan itu seperti ini. Oh Tuhan Yesus itu seperti ini. Yang lain enggak. Tuhan itu enggak seperti ini. Dari dia aja yang saya dengar seperti ini.
Nah teman-teman, kenapa saya mau katakan kepada kita bahwa ayat ini memberikan satu gambaran yang nyata dalam hidup kita. Dan ini adalah sebetulnya hal yang sangat mendasar. Ketika Petrus atau murid-murid memberikan jawaban yang didasarkan oleh orang lain, Tuhan Yesus tidak puas di sana. Kemudian Tuhan Yesus tanya lagi, lalu menurut kalian siapa? Teman-teman perhatikan pertanyaan Tuhan Yesus. Lalu oke, orang lain boleh ngomong itu. Sekarang menurutmu siapa? Dan Simon Petrus, ya katakanlah mewakili murid-murid, katakan apa? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Perhatikan baik. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara, ini satu pertanyaan, satu pernyataan yang sama sekali berbeda dari orang lain katakan. Ini satu jawaban yang beda. Mesias anak Allah yang hidup bukan Elia. Mesias anak Allah yang hidup bukan Yeremia. Mesias anak Allah yang hidup bukan salah satu nabi, bukan. Mesias anak Allah yang hidup berbeda dari jawaban yang lain. Nah teman-teman, saya mau katakan gini. Kalau menurutmu, menurut kalian, apa yang diperlukan supaya engkau mengalami satu pemulihan? Sekali lagi, menurutmu apa yang diperlukan supaya engkau mengalami satu pemulihan? Atau pertanyaan lain, pemulihan seperti apa sebenarnya yang saya dan Anda butuhkan dalam kehidupan kita? Pemulihan seperti apa? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan Yesus bertanya menurutmu apa, siapa anak manusia ini? Saudara, dalam pertanyaan ini dan dalam jawaban murid-murid yang spesial itu, saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa murid-murid Yesus tahu persis yang sekalipun itu karena anugerah Tuhan, kata Tuhan Yesus, oh itu bukan dari kamu, itu anugerah Tuhan. Tapi yang dikatakan murid-murid Yesus oleh karena pimpinan anugerah Tuhan itu menjelaskan apa? Status Tuhan Yesus. Jadi saya mau katakan saudara, hari ini yang paling penting supaya engkau mengalami pemulihan atau yang paling engkau butuhkan dalam pemulihan adalah engkau mengerti tentang yang namanya status. Nah, kita ini P3M ya. Gimana coba kalau kalian punya hubungan statusnya kagak jelas? Kamu dengan siapa itu ngapain? Gak tahu. Statusnya apa sih? Teman tapi mesra? Teman tapi mesra tapi bertengkar? Apa statusnya? Gak tahu ya. Atau ketika Anda bekerja, kamu gimana pekerjaanmu? Kamu karyawan tetap atau bagaimana? Saya nggak tahu statusnya. Atau kamu ini warga mana sih? KTP-mu di mana? KTP pun nggak punya. Kakak nggak punya. Nah, itu orang paling menderita lah itu ya. Nggak ada status. Saudara, pemulihan yang penting itu sebetulnya pemulihan status. Sekali lagi, perhatikan baik.
pemulihan yang sangat mendasar penting atau sesuatu yang Anda pentingkan untuk Anda mengalami pemulihan adalah kesadaran dirimu, siapa dirimu yang pertama. Statusmu. Saudara, saya sering baca ayat ini dari Mazmur itu ya, 139 itu ya. Bahwa kita ini dijadikan Allah begitu ajaib. Dahsyat kejadian kita. Tapi ayat itu tidak cukup sampai di situ. Ditambah apa lagi? Dan jiwaku menyadarinya. Karena ada banyak anak-anak muda yang tidak mengerti status ini. Kemudian teman-teman, kalau Anda membaca Kejadian 1, Kejadian 2, bagaimana Tuhan menciptakan saya dan saudara segambar serupa Allah. Status. Oke Pak, sekarang kita kan orang berdosa, oke. Kalau Anda mengerti status kita saja yang berdosa. Maka hari ini yang jauh lebih penting daripada saya dan saudara mengerti statusmu. Ngerti status Tuhan yang engkau percayai. Bukan dari kata orang. Tapi siapa Tuhan yang engkau percayai? Mesias. Anak Allah yang hidup. Saudara, apa arti Mesias? Mesias itu sebenarnya Kristus. Kristus itu artinya yang diurapi. Anak Allah yang hidup. Jadi Allah yang berkuasa atas alam semesta ini. Siapa yang kita percaya itu? Dari sisi otoritas. Sudah perhatikan pada waktu Tuhan Yesus di dalam setelah kebangkitan dalam Matius 28, kalau sudah membaca mulai ayat yang ke-16, 17, 18 ya. Dia katakan apa? Yesus mendekati mereka dan berkata, katanya gini, segala kuasa loh saudaraku. Segala kuasa berarti apa? Semua. Semua berarti apa? Tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali apa? Ya tidak ada yang bisa mengalahkannya. Gak ada yang lewat. Segala kuasa diberikan kepadaku. Berarti di dalam Tuhan Yesus itu segala kuasa ada di sana. Itu makanya saudara, pengakuan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, bukan sekedar pengakuan. Saudara, sekarang pertanyaan kita. Pertanyaan saya kepada Anda. Bagimu, siapa Tuhan Yesus dalam masa-masa sekarang ini? Situasi pandemi ini justru menguji imanmu bagaimana? Siapa Yesus bagimu? Apakah dia Mesias yang hidup bagimu? Apakah dia Mesias yang hidup yang segala kuasa ada di dalamnya? Saudara, saya selalu senang kalau membaca dan ini membuat saya bangga sebagai orang percaya tentunya. Mungkin teman-teman boleh membuka di dalam Yohanes 1 ayat 12. Itu salah satu ayat yang saya sangat senangi. Ya. Setiap orang yang percaya kepadanya diberinya kuasa menjadi anak Allah. Menjadi anak-anak Allah. Diberi kuasa itu artinya diberi hak. Saudara, diberi kuasa itu artinya diberi hak. Berarti statusmu dipulihkan. Orang berdosa, ya. Tapi ketika engkau percaya kepada Allah, menerimanya, kamu anak. Kalau kamu anak dari yang punya segala sesuatu di dunia ini, kamu anak dari yang memiliki segala kuasa ini, apa yang masalah denganmu? Gak ada kan?
Saudara, kalau engkau punya status yang baik, teman-teman tadi saya contohkan kan, orang yang paling bingung kan gak punya status, ya kan? Kalau yang punya status kan enak kan? Ya, saya contohkan karena tadi yang negatif, sekarang yang positif. Umpamanya yang hubungan sudah punya status, ya, kayaknya dekat aja nyaman ya, namanya ada status, ya kan? Profilnya udah bisa dipasang ya, namanya ada status. Coba kalau nggak ada status, masa berani pasang profil, ya kan? Kalau udah statusnya jelas itu megang apa maksudnya properti ya, barang maksudnya maksud saya properti, umpamanya handphonenya apa, nyaman kan? Udah ada status, ya. Status itu enak loh saudaraku. Anda bekerja, statusnya jelas, pegawai tetap. Loh, pegawai tetap loh. Ada fasilitasnya. Beda tadi yang gak jelas status. Ya. Statusnya jelas. Statusnya jelas loh. Warga negara Indonesia. KTP-nya Jakarta. Jelas loh. Kakaknya pun jelas. Status loh saudara. Saudara, kalau kita punya status yang jelas itu sekali lagi enak. Kenapa? Karena kita tahu ada apa yang ada di dalamnya. Orang yang paling berani atau orang yang paling suka-sukanya dengan saya menurut saudara siapa? Yang bisa suka-sukanya. Kita pakai yang istilah yang simpel aja, yang bisa suka-sukanya. Ya. Yang paling bisa suka-sukanya dengan saya itu adalah anak saya. Nanti kadang-kadang bangun tidur saya bisa ditinju perut saya. Kalau lagi kesel bisa dibilang, saya tinju sampai berdarah. Ya. Kenapa? Coba anak yang lain berani enggak? Enggak berani ya teman-teman. Kenapa? Dia anak saya. Nah teman-teman, apa engkau menyadari engkau anak Allah yang bukan sekedar contoh yang remeh-temeh tadi? Engkau anak Allah yang hidup, yang mempunyai segala kuasa ini. Kekhawatiranmu menyangkut hari ini, menyangkut masa depanmu, menyangkut pekerjaanmu, menyangkut pasangan hidupmu. Itu terlalu kecil. Kenapa? Statusmu jelas. Engkau anak dari Mesias, anak Allah yang hidup. Kalau engkau ingin mengalami pembaharuan, saudara jangan hanya lihat tipuan-tipuan yang seolah-olah dipaparkan dunia. Yang sifatnya mungkin perasaan, mungkin sesaat. Pembaharuan yang sejati adalah ketika engkau mengerti kepada siapa engkau percaya. Statusmu jelas di hadapan Tuhan. Engkau adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang mempunyai segala kuasa itu. Teman-teman, ketika engkau mengerti kebenaran ini, maka apapun yang kau hadapi, engkau tidak tergoyahkan oleh siapapun di sekelilingmu. Orang lain boleh katakan apa saja, tapi engkau pegang. Enggak, Allahku Allah yang hidup. Allah yang hidup itu artinya Allah yang dinamika ya. Allah yang tidak pasif. Ya. Pengertiannya juga artinya ya Allah hidup, berkuasa, real. Gitu. Dan saya ingin pemuda-pemudi yang mendengar firman Tuhan ini, saya ingin Anda mengalami pengalaman ini. Kalau saudara membaca Petrus ceritanya, sangat unik dan menarik sebetulnya. Tapi hari ini, karena masih ada sesi agak panjang ya, jadi sengaja saya fokus sampai di sini saja. Di lain waktu saya coba akan bahas bagaimana perjalanan Petrus ketika dia yang mengakui tadi
Yesus anak Allah itu tergoncangkan. Tapi saudara, karena Yesus itu Allah yang hidup, dia tetap jumpai Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya kan, Yohanes 21. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kayak gitu loh hebatnya Tuhan kita. Pertanyaan kepadamu yang ikut bergabung dalam acara ini. Menurutmu pribadi, siapa Yesus Kristus bagimu? Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini saya mengerti betul status saya. Ternyata saya adalah orang-orang yang diberikan anugerah yang besar. Engkau ciptakan kami segambar serupa dengan Engkau. Kejadian kami begitu dahsyat. Dan bahkan Engkau menyelamatkan kami. Dan hari ini Engkau juga menyatakan diri kepada kami. Bahwa Allah yang kami percaya adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu ini. Biarkan kami boleh menyadari status itu. Pimpin teman-teman kami yang dalam kegelisahan. Pimpin teman-teman kami yang hanya sekedar ikut arus dunia ini. Dan pimpin teman-teman kami yang kadang-kadang pun hanya mengikuti perasaan, suasana hatinya. Tolonglah kami semuanya supaya kami bisa benar menyadari status kami di hadapan Tuhan. Dan Tuhan yang Maha Kuasa itu yang kami pegang teguh. Terima kasih Tuhan, biarkan momen krisis pandemi COVID-19 ini menjadi momen pemulihan saat kami menyadari status kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup itu, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati kita.